pastikan tidak lebih dari 6 suku kata. Kemudian kita baca seperti tadi, sambil membaca sambil dilihat ini hurufnya apa, harakatnya apa, kemudian huruf ini nyambung dengan huruf apa, sambil diteliti itu. Huruf mim disambung dengan huruf nun, huruf ain disambung dengan huruf lam, disambung dengan huruf mim, kemudian ada huruf waw sendiri, kemudian ada lam alif, sambil dalam hati. بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب. Selanjutnya kita akan coba untuk bahas bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan metode 7 langkah menghafalkan Al-Quran. Perlu diketahui terlebih dahulu, di luar sana sebenarnya banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan untuk menghafalkan Al-Quran, dan siapapun memiliki kebebasan untuk menggunakan metode yang dia suka. Kalau menurut dia metode 1 ini bagus, silahkan. Kalau menurut dia metode 2, metode 3, ada metode-metode yang lebih bagus, silahkan. Nah, metode 7 langkah adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau metode ini cocok, bisa digunakan. Kalau metode ini kurang cocok, maka diabaikan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mau menentukan surat apa yang akan kita hafal. Pada pertemuan kali ini kita mau coba untuk menghafal surat Al-Kahfi, tapi bukan dari awal surat, melainkan dari ayat ke-5 dari surat Al-Kahfi. Oke. Setelah menentukan surat, kita harus memahami dulu bahwasanya Al-Quran itu memiliki 2 sisi. Ada sisi kanan, ada sisi kiri. Nah, ini sisi kanan, ini sisi kiri. Kita harus mantapkan dulu ayat yang mau kita hafal ini ada di posisi sebelah kanan atau ada di posisi sebelah kiri. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita juga pastikan dulu ayat yang mau kita hafal ada di atas atau pertengahan atau ada di bawah. Nah, pada pertemuan kali ini surat Al-Kahfi ayat 5 itu posisi suratnya sebelah kiri bagian atas. Oke, langkah selanjutnya adalah, jadi ketika kita menghafalkan Al-Quran menggunakan metode ini, kita coba potong ayat dengan maksimal 6 suku kata. Di sini malahum bihi min ilmi, malahum bihi, malahum bihi, ada 5 suku kata. Ma lahum bihi berarti bisa, karena di bawah 6 suku kata, maksimal 6 suku kata. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita baca dulu ma lahum bihi ini sebanyak 5 kali, sambil dibaca, sambil diperhatikan setiap hurufnya, setiap harakatnya. Huruf ini harakatnya apa, huruf ini nyambung dengan huruf apa, seperti itu, sebanyak 5 kali. Mari kita mulai. Malahum bihi 1, malahum bihi 2, malahum bihi 3. Sambil dibaca, sambil dilihat, sambil boleh mengatakan di dalam hati huruf mim 2 harakat, kemudian ada huruf lam yang disambung dengan huruf ha besar disambung dengan mim, kemudian huruf ba disambung dengan huruf ha. Jadi sambil dibaca, sambil diperhatikan betul ayat apa huruf-hurufnya. Malahum bihi 4, malahum bihi 5. Setelah 5, kita mau coba untuk menutup sambil, nah kita mau coba untuk menutup, kemudian kita membaca tanpa melihat, sambil membayangkan setiap huruf yang barusan kita sudah baca. Malahum bihi mim sambung dengan alif, lam sambung dengan ha, sambung dengan mim, kemudian ba disambung dengan ha. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah menulis. Nah, ditulisnya boleh di kertas atau boleh dimanapun, tapi pada pertemuan kali ini
Kita mau coba tulis di papan tulis. Kalau sudah kita tulis, kita akan mengecek apakah tulisan yang kita tulis di kertas itu sudah sama dengan tulisan yang ada di Al-Quran. Jika ada beberapa yang keliru, bisa langsung diperbaiki. Jika ada yang kurang, baik itu harakatnya, boleh langsung diperbaiki. Sekarang kita mau lanjutkan potongan ayat selanjutnya. Di sini ayat selanjutnya adalah min ilmi wala, min ilmi wala, 5 suku kata. Pastikan tidak lebih dari 6 suku kata. Kemudian kita baca seperti tadi, sambil membaca sambil dilihat ini hurufnya apa, harakatnya apa, kemudian huruf ini nyambung dengan huruf apa, sambil diteliti betul. Kita mulai. Min ilmi wala, 1. Min ilmi wala, huruf mim bertemu dengan huruf mim disambung dengan huruf nun, huruf ain disambung dengan huruf lam, disambung dengan huruf mim, kemudian ada huruf waw sendiri, kemudian ada lam alif. Sambil dalam hati. Min ilmi wala, min ilmi wala, min ilmi wala, min ilmi wala. Nah, setelah kita mengetahui sambil membaca sambil diperhatikan betul setiap huruf dan harakatnya, kemudian kita tutup. Kita mau baca ulang tanpa melihat, sambil kita bayangkan setiap inci dari ayat yang tadi kita baca. Min ilmi wala, ada huruf mim nyambung dengan huruf nun, ada huruf ain, ada huruf lam, ada huruf mim, kemudian huruf waw sendiri, kemudian huruf lam alif. Nah, jadi sambil dibaca sambil dibayangkan huruf apa yang disambung dengan huruf apa. Setelah itu baru kita tulis kembali. Sekarang kita tulis yang kedua sambil kita ingat-ingat, sambil kita bayangkan huruf apa saja tadi. Mim nyambung dengan nun, ain, lam, mim, wawnya sendirian, lam alif. Mim sukun kasroh, nah, sekali lagi setelah menulis tanpa melihat, boleh kita langsung cek apakah tulisan yang kita tulis sudah sama dengan tulisan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, setelah sudah, maka kita mau menggabungkan potongan ayat yang pertama dengan potongan ayat yang kedua. Kemudian dibaca sebanyak 5 kali. Contoh, ma lahum bihi min ilmin wala, 1. Ma lahum bihi min ilmin wala, 2. Ma lahum bihi min ilmin wala, 3. Ma lahum bihi min ilmin wala, 4. Ma lahum bihi min ilmin wala, 5. Nah, itu boleh diulang sebanyak yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya memang butuh lebih dari itu boleh, selama itu bisa membuat kita lebih hafal dan harapannya bisa lebih menempel di hafalan kita. Nah, setelah sudah, kita boleh melanjutkan untuk menghafal potongan ayat selanjutnya. Dengan catatan, persis dilakukan seperti tadi. Pertama, tidak boleh lebih dari 6 suku kata, kemudian dibaca dengan melihat, kemudian dibaca sambil menutup, kemudian ditulis,
Kalau sudah, baru digabungkan lagi dari potongan ayat yang pertama, potongan kedua, lanjut potongan ketiga. Nah, mungkin itulah yang bisa Ana sampaikan pada metode kali ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu mencintai Al-Quran. Dan siapapun yang cocok dengan metode ini silahkan dipakai di rumah, kemudian share dengan teman-teman, saudara, dan keluarganya. Siapapun yang tidak cocok tidak apa-apa, karena ini hanya metode pilihan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب